Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik.
tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kau kalahkan, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Kita layak bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Hingga ke bulan kedua tahun 2021 ini, kita masih diberi kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Kita bersyukur dan layak menaikkan pujian hormat kehadirat-Nya karena kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Syanda kalabaya lana syanda lalabaya labaya. Oh labaya lana syanda kaya labaya 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 labaya. Oh labaya lana syanda sikia lalabaya labaya 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 labaya. Oh labaya lana syela labaya 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 labaya. Oh labaya lana syela labaya 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 labaya. Oh labaya lana syela labaya 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 labaya. Oh labaya lana syela kaya labaya lana syela labaya lana. Oh labaya lana baya labaya lana. Labaya lana so. Syela kaya labaya lana Jesus. Oh labaya lana syela labaya lana so. Oh labaya lana syela labaya lana sa labaya lana ba. Oh labaya lana so labaya lana so. Labaya lana kana ya labaya lana syela. Oh labaya lana syela labaya lana syela. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan memelihara hidup kami. Siapa kami ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan kami sering menjauh dari kehidupan Engkau ya Tuhan Yesus, berjalan sesuai keinginan kami, tapi Engkau Tuhan mengasihi seluruh hidup kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya syanda kaya labaya lana syanda. Haleluya syanda kaya lana baya lana syanda kaya lana ba. Haleluya Yesus. Haleluya haleluya syanda kaya labaya lana syanda. Haleluya syanda kaya lana baya lana syanda kaya. Haleluya Yesus. Haleluya syanda kaya labaya lana syanda. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap pajak, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, ku tak
sidia lana baya lana seda. Ola baya da baya lana sada ya baya laba. Haleluya syanda kaya lana baya laba. Haleluya Yesus, haleluya syanda kaya lana baya laba ya laba. Haleluya syanda kaya bapa ya nasyada kaya lana seda. Haleluya syanda sikia lana baya nasyada sikia lana baya da baya nasyada. Ola baya lana syanda sikia lana baya nasyada kaya laba. Ola baya lana syada kaya lana baya nasyada. Ola baya lana sada baya lana se. Ola baya lana sada baya lana se. Ola baya lana se. Ola baya lana sidia lana baya nasa. Ola baya lana sada ya lana baya lana se. Haleluya Jesus sada kaya laba. Haleluya. Ya lana baya lana seda ba. Ola baya la baya la baya nase. Sidia kana bana kana so. Haleluya. Haleluya. Ola baya la kaya na sidia. Ola baya nase. Ola baya na ba. Ola na sidia. Ola baya nase. Ola bana na so. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Seda baya nasa, seda baya nase, haleluya, haleluya, haleluya. Jala bala nase, ola bala naso, ola bala nase, haleluya, haleluya. Sisa baya nase, ola baya nasi dia laba. Haleluya Jesus. Oh laba ya laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau melawat kami. Melawat jemaat-Mu yang ada di rumah. Yang menyaksikan ibadah. Terima kasih ya Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Oh haleluya. Biarlah hanya pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Oh, naikkan suara-suaramu bagi Tuhan. Oh, bersyukur nama Tuhan. Haleluya. 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 Oh, luar biasa Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita. Kita layak menaikkan pujian hormat bagi Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Naikkan pujian ini. Haleluya. Rasakan dan nikmati
haleluya. Jemaat Tuhan, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bawa hatimu, pikiranmu fokus pada firman Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Syanda kaya labaya 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 labaya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Syanda kaya labaya nasi. Haleluya, syanda kaya labaya nasi. Haleluya, haleluya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian walaupun secara online. Saya percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menjagai, dan terus melindungi saudara semua sampai hari ini dengan sempurna apapun kondisi saudara semua. Mari kita terus mengikuti anjuran pemerintah PPKM level 4 ini untuk terus menjaga, terus berdoa biar bangsa kita bisa segera dibebaskan dari wabah pandemi COVID-19 ini dengan segala varian-variannya, ya. Tetap terus melakukan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita semua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan, ayat dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema firman ini muncul ketika saya baru selesai melakukan mesbah doa pribadi saya, ya, tentang keluarga, pemimpin gereja, ya, berdoa untuk gembala sidang, rayon, gembala-gembala, ya, semua jemaat, ya, pelayan-pelayan, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya doakan, ya, setiap malam, ya, biar bangsa ini juga bisa segera dibebaskan dari COVID-19 ini, ya. Selesai, ya, doa, siap beristirahat, ya. Waktu kurang lebih sekitar sekitar jam 12 malam kurang, ya, Bapak Ibu, ya. Saya siap untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba muncul di hati saya seakan-akan Tuhan sedang menaruh sesuatu dan berbicara dalam hati saya. Ada dua kata yang Tuhan taruh, fokus dan sabar. Fokus dan sabar, anakku, ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, sampai saya harus terbangun dari tadinya posisi sudah harus beristirahat, ya. Saya bertanya itu kembali dalam sikap posisi doa, ya. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud dari sabar dan fokus ini, ya. Tapi Tuhan belum jawab, ya. Tapi karena saya harus tahu, ya, hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang kehilangan kesabaran dan kehilangan fokus mereka, ya, akibat situasi yang menghimpit, ya, mengalami tekanan, mengalami stres, ya, akibat tekanan ekonomi, kehilangan mata pencarian, bisnis yang mungkin drop, ya, sedangkan kebutuhan hidup terus, ya, berjalan. Ditambah lagi menghadapi, ya, anak-anak yang harus bersekolah lewat online, ya, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh mungkin para orang tua di rumah, ya. Kata-kata itu terus saya gumuli karena ini jadi rema dalam hati saya, ya. Akhirnya pelan-pelan Tuhan, ya, bukakan pengertian demi pengertian dari apa yang Tuhan sampaikan dalam hati saya lewat hamba-hamba Tuhan yang diurapi, ya, seperti pasal yang saya rangkai satu persatu. Baik itu khotbah dari Gembala Sidang, Bapak Pendeta Insinyur Niko, Nyotora Harjo, ya, khotbah-khotbah karayon kita, Bapak Pendeta Beni Gunawan, ya, dan hamba-hamba Tuhan lainnya, ya. Dalam menyiapkan materi ini, khotbah saya hari ini, ya, tentang sabar dan fokus kepada Tuhan, ya. Saya merenungkan
Apa yang harus saya sampaikan buat jemaatmu Tuhan yang ada di Petukangan? Ya. Saya buka referensi, ya. Mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan selama bulan Agustus, ya. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, karena dunia dan bangsa sedang dilanda kesusahan yang besar. Kemudian tinggal tenang dan percaya, ya. Jangan takut, aku menyertai engkau. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Ya. Kemudian pesan gembala sidang, ya, kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, ya, sebagai syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Dengan pesan-pesan ini, Rama itu jadi makin kuat, ya. Nah, hari ini saya akan membagikan Bapak Ibu, ya, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, ya, tentang tema khotbah hari ini, sabar dan fokus kepada Tuhan. Ya. Yang pertama saya mau sampaikan, kita harus fokus kepada Tuhan. Mata rohani kita harus fokus. Ya. Kita jangan lihat secara mata jasmani yang ada di sekeliling kita hari-hari ini. Itu akan melemahkan kita. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Hari ini saya mau sampaikan itu, Bapak Ibu. Ya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya? Fokus. Ya. Betapa pentingnya hari-hari ini kita harus fokus memandang kepada Tuhan Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan dalam melewati segala persoalan kita, hidup kita hari-hari ini. Badai, gelombang, ya, wabah yang ada di sekitar kita sampai dengan hari ini. Ya. Bapak Ibu, ketika kita fokus kepada Tuhan, ya, apapun yang kita hadapi sampai hari ini, ya, tantangan itu tidak akan membuat kita kalah dan jatuh, melainkan membuat kita semakin, ya, mengarahkan mata rohani kita, fokus kita kepada Tuhan, ya, mengenal Tuhan lebih lagi, ya, dalam perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang akan menolong kita semua. Amin. Yesaya pasal 30 yang ayat 15 katakan, dengan bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam artinya apa? Artinya kita fokus, ya. Kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di luar itu kita enggak, ya. Kita membuat khawatir. Di luar itu kita membuat hati kita lemah, ya. Enggak kuat melihat, ya, berita-berita yang ada hari-hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, mari arahkan fokus kita kepada Tuhan hari-hari ini. Dia yang akan menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Mereka yang terus tinggal dalam hadirat Tuhan dan fokus memandang kepada Tuhan akan melihat bahwa Tuhan sungguh lebih besar dari masalah yang dihadapi. Amin. Ya. Kalau kita fokus kita kepada Tuhan, ya, maka kita akan melihat kuasa Tuhan lebih besar dari semua permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita akan melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa itu sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin, Bapak Ibu. Ya.
Tuhan pernah tolong saya. Saya percaya Tuhan juga akan menolong Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan acara ini. Karena itu dalam perjalanan tahun 2021 ini saya mengajak Bapak Ibu semua ya untuk terus mengejar Tuhan. Terus fokus kita kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Mengarahkan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Maka kita dapat melihat Tuhan ya, di dalam setiap situasi-situasi, di dalam setiap persoalan-persoalan yang kita alami, dan melihat dan menanti apa yang akan Dia lakukan ke depan melalui hidup kita. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita pada saat kita fokus kita kepada Tuhan, pada saat kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan, menyerahkan semua usaha-usaha kita kepada Tuhan. Melihat kepada Tuhan artinya apa? Melihat melalui apa? Melalui firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus sepakat di hati dan apa yang Dia katakan tentang dirinya dan perbuatannya atas umatnya yang mengandalkan Dia. Ya. Firman yang diterangkan oleh kuasa Roh Kudus, ya, menjadi firman yang hidup, ya. Dan Roh Kudus akan berikan penghiburan buat kita. Roh Kudus akan meyakinkan kita ya, atas firman kita terima. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 mengatakan, maka firman yang membangkitkan iman. Iman membuat mata kita melihat bahwa Allah ada bersama kita. Dan Allah berada di atas persoalan yang kita hadapi. Ya. Allah berada dalam semua permasalahan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya. Pada saat kita mata hati kita fokus kepada Tuhan. Ya. Melihat dengan iman membuat kita menyadari bahwa Allah ada di atas masalah kita. Ya. Selalu bersama kita. Menyertai kita dan menyatakan kebesarannya. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam Tuhan, ya, untuk bisa fokus kepada Tuhan kita harus mencintai firman Tuhan, gak ada lain. Untuk fokus kita harus cinta kepada firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Biar nanti Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan dan memberikan tuntunan apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, ya, hari ini kita ambil komitmen kita. Ya, kita mau baca, kita mau merenungkan firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Sesuai dengan saran dari gembala kita. Sekali lagi, ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk bisa fokus kita harus mencintai firman Tuhan. Ya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Saya bagi satu kesaksian. Ini seorang hamba Tuhan diwawancari sebuah talk show, ya, di usia yang sudah senja, ya. Tapi dia masih giat melakukan KKR di mana-mana, di negara-negara. Ya. Satu hari dia di interview, ya, dalam suatu pelayanannya, dalam satu KKR, dia mendoakan orang di luar, saudara sepupu kita, ya, yang buta hadir dalam KKR-nya, dan dia disembuhkan. Ketika ditanya apa rahasia keberhasilan pelayanannya, ini yang membuat saya juga kagum, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang dia katakan? Ya, saya selalu memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya. Ya.
Sudah lebih dari 40 tahun saya tetap melakukannya. Amin. 40 tahun terus melakukan, membaca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita jangan bosan. Baca firman Tuhan. Ngerti, tidak ngerti, tapi nanti Roh Kudus akan memberikan pengertian buat kita semua. Amin. Jadi poin yang pertama yang saya mau katakan, mata hati kita harus fokus kepada Tuhan hari-hari ini. Nggak ada lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Arahkan mata hatimu, fokus kepada Tuhan. Kita jangan fokus kepada situasi yang ada di luar hari-hari ini. Kita jangan fokus kepada berita-berita yang akan melemahkan iman kita. Tapi biarlah hari ini kita mau ambil komitmen. Aku mau fokus. Aku mau merenungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Poin yang kedua, kita harus sabar. Sabar dalam kesesakan hari-hari ini. Untuk apa kita tidak bersungut-sungut Bapak Ibu? Atau malu. Tetapi saya mau katakan, kita justru harus mendekatkan diri kita, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemampuan untuk menantikan waktunya Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga. Semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan, Bapak Ibu. Sabar, konsisten terus. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau Tuhan pernah tolong saya, Tuhan pasti juga akan menolong saudara sekalian. Tuhan juga pernah bicara dalam hati saya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Wah, itu yang membuat saya kembali kuat menghadapi, melewati hari-hari ini sampai dengan hari ini. Kata-kata itu yang saya terima dari Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yesus adalah teladan kita dalam segala hal. Dia menunjukkan kesabarannya. Kalau kita baca dari Ibrani pasal 12 ayat kedua. Dia tekun mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus saja menunjukkan kesabarannya, apalagi kita sebagai manusia. Bagaimana kita menunjukkan kesabaran dan meneladani Kristus? Filipi pasal 4 yang keempat katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan hal yang mudah memang Bapak Ibu. Di dalam situasi tekanan, goncangan, tapi Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dengan berbagai-bagai percobaan. Nggak ada lain, kita harus dekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Nempel sama Tuhan hari-hari ini. Dia akan berikan sukacita itu, Bapak Ibu. Selalu akan mengingat janji-janjinya Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Allah tidak akan meninggalkan kita semua. Ya. Pada saat kita sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban dan doa dari Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, bergembiralah senantiasa. Ya. Masa-masa ini, di masa-masa sekarang yang kita alami sampai dengan hari ini, ya, sikap sabar seperti Kristus. Ya. Kita sebagai insan Pentakosta akan melalui dengan kekuatan dari yang kuasa. Tuhan akan berikan penolongnya, yaitu siap. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Ya. Roh Kudus sudah dicurahkan hari-hari ini dalam era Pentakosta yang ketiga. Ya. Dan mari saya ajak kita semua, harus kita menikmati proses ini. Kita harus jalani, lewati proses ini. Lewati badai ini. Lewati gelombang ini. Ya. Dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan semua ini, Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya. Dia akan terus menyertai kita pada saat kita sabar menantikan Tuhan. Pada saat kita fokus kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Meski saat ini kita belum tahu apakah hal yang baik itu, tetapi selama kita tetap menjaga sikap hati kita, meresponi dengan baik, sabar, menanti janji Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka kita pasti akan memahaminya nanti. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, percayalah, sabar, terus fokus kepada Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini, nggak ada lain. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Memberikan segalanya kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Saya juga bertanya, Tuhan sabar seperti apa? Tuhan? Kita nggak tahu waktunya waktu Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Kita sedang menantikan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Gembala Sidang mengatakan kita harus sabar. Ya. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, ya, Tuhan akan segera datang. Salah satu tanda adalah pandemi. Salah satu adalah tanda Tuhan Yesus ada kedua kalinya adalah virus, wabah ini. Jadi mari kita fokus kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap problem atau masalah yang Anda hadapi pasti ada akhirnya. Amin. Tuhan menjanjikan bahwa tidak ada problem dari setiap Anda yang tidak ada akhirnya, yang tidak terselesaikan pada saat hati, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Ini saya mau bilang buat Bapak Ibu semua yang menyaksikan hari ini. Fokus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi rema juga buat Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini pagi hari ini. Biar kita semua sama-sama mendapat kekuatan yang baru, pengurapan yang baru, hikmat yang baru. Kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya.
apa yang menjadi rencana Tuhan buat gerejanya hari-hari. Tuhan juga minta kita fokus kepada Dia. Tuhan sedang berurusan dengan gerejanya hari-hari ini. Pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang memperbaiki kembali gambar yang rusak itu. Tuhan sedang mendandani saudara dan saya hari-hari ini sebagai calon-calon mempelainya. Mari fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sabar. Untuk kita sama-sama melewati semua. Sekali lagi percaya. Percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini boleh memberikan kekuatan buat kita semua pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.